Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah libur bulan Ramadan kemarin, jadi libur pengajian itu bukan berarti libur untuk beramal soleh, tidak. Jadi libur pengajian selama bulan Ramadan kemarin untuk digantikan dengan amal soleh yang lain, yang sesuai dengan rutinitas yang dilakukan di bulan Ramadan dan disunnahkan oleh Nabi SAW di bulan Ramadan, yaitu menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan qiyam Ramadan atau yang kita kenal dengan nama istilah salat tarawih. Nah, alhamdulillah setelah rutinitas kita menjalani ibadah di bulan Ramadan kemarin, dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal soleh kita, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa kita ini terampuni dan kita dianugerahkan keistiqomahan setelah bulan Ramadan kemarin. Artinya ketika di bulan Ramadan kemarin kita merasa rugi apabila tidak sholat malam, artinya tidak sholat tarawih, maka merasa rugilah kita setelah bulan Ramadan ini kalau malam-malam kita berlalu tanpa sholat-sholat sunnah. Kalau di bulan Ramadan kemarin merasa rugi apabila hari-hari kita tidak bertadarus, tidak membaca Al-Quran, maka merasa rugi pula lah ketika hari-hari setelah Ramadan ini kita lalui tanpa membuka mushaf Al-Quran, waliyadzubillah. Nah, berkenaan dengan amal soleh yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, dan kita berupaya untuk melanjutkan kembali di bulan-bulan setelah Ramadan ini, terlebih di bulan Syawal saat ini, masih di penghujung bulan Syawal ini. Malam hari ini kita telah memasuki pembahasan bab yang baru yang sebelum Ramadan itu sudah kita baca awal dari bab ini, yaitu bab bayan kasrati turuqil khair, bab tentang penjelasan banyaknya cara untuk melakukan kebaikan, banyaknya cara untuk beramal soleh. Jadi ketika Allah menganugerahkan kekuatan fisik bagi seorang hamba untuk berpuasa, maka dia melakukan amal solehnya puasa. Nanti ada yang tidak kuat untuk berpuasa sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa, maka kemarin kita baca di dalam Al-Quran di ayat puasa tersebut, di ayat 184, yang tidak sanggup untuk berpuasa gitu kan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang berat bagi seseorang untuk melaksanakan puasa, maka hendaknya ia mengganti dengan fidyah. Artinya spirit atau roh dari syariat Islam ini, manakala seorang hamba dia tidak mampu beramal soleh di satu amalan tertentu, Allah masih membuka kesempatan untuk beramal soleh di tempat yang lain. Hamba yang Allah berikan keluasan harta, tentunya Allah berikan kesempatan dia beramal soleh itu dengan infak dan berderma di jalan Allah Azza wa Jalla. Bagi yang tidak Allah berikan keluasan harta, tapi Allah berikan kekuatan fisik, mungkin dia bisa beramal dengan kekuatan fisiknya. Apabila Allah anugerahkan kecerdasan, hamba Allah yang lain tidak dianugerahkan kecerdasan, maka dia beramal soleh dengan kecerdasannya tersebut, mempelajari agama ini, tafaqquh, dan kemudian mengajarkan umat tentang aturan ajaran agama Allah ini. Nah, jadi demikian. Nah, hadis pertama di dalam bab ini
yang insyaallah akan kita pelajari malam hari ini adalah hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu minas sabiqin al-awwalina fil Islam. Jadi di antara yang pertama kali masuk Islam beliau itu dari Bani Ghifar. Bani Ghifar ini salah satu subkabilah Bani Bakr. Subkabilah Bani Bakr ini menghuni sekitaran wilayah utara Mekah. Nah, jadi Mekah ini orang-orang Quraisy itu ketika berdagang mereka menuju ke Syam itu melewati wilayah utara. Nah, ketika mereka pergi ke utara menuju Syam pasti melewati perkampungan Bani Bakr. Di antara perkampungan Bani Bakr yang ada itu adalah Bani Ghifar ini. Artinya Abu Dzar Al-Ghifari ini bukan penduduk Mekah. Di kampungnya sana dia mendengar berita akan datangnya Rasul terakhir, sehingga beliau memberanikan diri dari kampungnya itu menuju ke Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, menanyakan langsung tentang ajaran agama Islam. Dengan sembunyi-sembunyi beliau kemudian dituntun oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib untuk bertemu dengan Rasulullah langsung. Setelah beliau bersyahadat menyatakan keislaman, diperintahkan Abu Dzar Al-Ghifari ini untuk pulang kembali ke kampungnya, tunggu perintah selanjutnya. Artinya kan wahyu ini masih berproses turun. Maka diperintahkan oleh Rasulullah pulang, tetapi Abu Dzar Al-Ghifari ini dengan beraninya itu di keesokan harinya naik ke atas tempat yang lebih tinggi di sekitaran Ka'bah itu menyerukan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung dihajar, dipukuli oleh penduduk Mekah. Sampai kemudian lewat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mencegah hal tersebut itu terjadi. Beliau menyampaikan kepada penduduk Mekah, hati-hati, yang Anda pukuli ini adalah orang Ghifar. Sementara perjalanan Anda itu melewati perkampungan mereka. Apakah Anda merasa aman dengan pembalasan dari orang-orang Ghifar kalau Anda nanti melakukan perjalanan dagang Anda gitu kan? Nah, melihat risiko tersebut akhirnya yang mukuli Abu Dzar ini nggak jadi mukuli. Ini singkatnya bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari Jundub bin Junadah ini masuk Islam, menerima hidayah keislamannya di awal. Nah, beliau radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang beliau tanyakan langsung kepada Rasulullah. Tentunya ini hadis istimewa karena Abu Dzar Al-Ghifari menanyakan langsung kepada Nabi. Di lain hal itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat namun tidak langsung dari Nabi, yaitu dengan perantara sahabat Nabi yang lain. Nah, adapun ini hadis langsung Abu Dzar Al-Ghifari yang menerimanya dari Nabi SAW. Apa kata Abu Dzar? Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amal perbuatan apa yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Beriman kepada Allah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan yang ditanya oleh Abu Dzar adalah amal perbuatan, tapi yang dijawab oleh Nabi adalah iman. Baru kemudian diikuti jihad fi sabilillah. Kesimpulannya di sini kesimpulannya adalah amal perbuatan itu adalah iman gitu. Artinya seringkali kaum muslimin itu meyakini atau beranggapan iman itu hanya apa yang diyakini oleh hati.
Namun hadis ini mengajarkan kepada kita tidak, wujud amal soleh itu juga adalah bagian dari keimanan. Sehingga ini nggak terpisah antara amal soleh dengan iman, itu sejatinya satu kesatuan, dia tidak terpisahkan. Karena amal soleh ini tidak akan terwujud kecuali dengan adanya dasar keimanan di dalam hati. Oleh karena itu ulama ahlu sunnah mendefinisikan keimanan atau memberikan pengertian keimanan itu apa? Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukannya dengan keseluruhan anggota tubuh. Jadi wujud sikap seorang hamba ini itu adalah cerminan keimanan. Nah, berkenaan dengan hadis ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah terjadi perdebatan diskusi antara Imam Abu Hanifah dengan Al-Imam Muhammad ibn Zaid. Imam Muhammad ibn Zaid ini beliau ulama Basrah. Latar belakang keilmuannya Imam Muhammad bin Zaid ini hadis. Jadi beliau ini ulama hadis. Sementara Imam Abu Hanifah ini ahli fikih. Diskusi mereka berdua ini tentang permasalahan keimanan ini. Jadi amal perbuatan itu iman atau bukan? Nah, Imam Abu Hanifah dengan pendapatnya bukan. Iman itu di hati, amal perbuatan itu tidak di hati gitu. Dia bukan bagian dari penamaan keimanan. Laisa min musammal iman. Adapun Imam Muhammad bin Zaid, amal perbuatan itu bagian dari keimanan, baru dibawakan hadis ini. Setelah dibawakan hadis ini, coba lihat, Rasulullah ditanya oleh Abu Dzar tentang amal, tapi beliau menjawab dengan iman. Kalau begitu iman itu amal dan amal itu adalah iman. Di situ Abu Hanifah diam, nggak bisa jawab. Ketika dibawakan hadisnya kan muttafaq alaihi. Ketika Abu Hanifah diam, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya itu mengatakan, ala tujibuh ya Abu Hanifah. Wahai Abu Hanifah, kenapa gak dijawab? Jawab dong gitu kan. Beliau kan jago debat gitu. Tapi pada saat berdebat, kenapa kau gak bisa jawab ini? Mana argumennya? Diam. Seakan kehabisan argumen. Nah, baru kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, bimadza ujib wa huwa yuhadditsuni bihadza an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku harus menjawab dengan apa? Beliau telah membawakan jawabannya ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kalau Anda menyuruhku menjawab, Anda menyuruhku untuk menjawab Rasulullah gitu. Apa Anda menyuruhku untuk lancang, enggak punya adab sama Rasulullah, jawab Rasulullah gitu kan. Itu maksud beliau. Hal ini menunjukkan begitu besarnya pengagungannya Imam Abu Hanifah terhadap hadis Nabi. Begitu dengar dari Rasulullah, diam. Beliau tidak peduli dikatakan kalah debat atau apa, itu urusan nanti. Tidak. Lebih baik aku dikatakan kalah debat, tapi aku tetap ta'zim, hormat, tunduk kepada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kisah ini disampaikan oleh Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi, salah seorang ulama Hanafiyah di abad ke-7 Hijriah, di dalam kitab beliau Syarah Aqidah Tahawiyah. Jadi beliau menyusun kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Imam Ibn Abil Izz ini salah satu dari muridnya Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau jamaah sekalian kenal tafsir Ibnu Katsir, itu yang nyusun Al-Imam Abul Fida Ismail Ibn Katsir. Imam Abul Fida Ismail Ibn Katsir, penyusun kitab tafsir ini, punya murid yang namanya Ibn Abil Izz ini yang menyusun kitab Syarah Tahawiyah, Syarah Aqidah Tahawiyah.
Imam Ibnu Katsir ini madhabnya Syafi'i, tapi punya murid madhabnya Hanafi. Hal ini menunjukkan bahwasanya perbedaan madhab itu di kalangan para ulama itu bukan satu hal yang menghalangi ukhuwah Islamiyah dan sikap saling mengambil ilmu dari satu sama lain. Jadi dalam hal ini melalui majelis mimbar ini saya nasihatkan terutama bagi diri saya sendiri dan kemudian jamaah sekalian gitu. Kalau dulu mungkin di masa ulama itu perbedaan madhab ini madrasah sebenarnya. Madrasah di mana mereka belajar untuk menelusuri cara menggali kesimpulan hukum dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Hanafi punya metode ini, Syafi'i punya metode ini. Ada kalanya oknum-oknum menjadikan perbedaan madhab ini ya sebagai perbedaan yang menyekat dan mengkotak-kotakkan umat gitu. Ada saja yang bersikap fanatis dalam sejarah zaman itu. Tapi ini ulama kita mencontohkan perbedaan madhab tidak menghalangi mereka untuk mengambil ilmu dari yang berbeda madhab. Nah, dalam konteks kehidupan beragama kita hari ini, mungkin kita tidak populer lagi dihadapkan pada madhab, tapi hari ini mungkin kita dihadapkan pada perbedaan latar belakang organisasi massa. Ini yang organisasi masanya ini, organisasi masanya ini. Ada saja gitu kan, oknum-oknum di luar sana ketika organisasi masanya berbeda, nanti nggak mau ngambil sama ustadz yang di sana gitu kan, ustadz ini ormasnya ini gitu. Nah sekarang yang saya serukan, saya nasihatkan dalam majelis ini, ulama kita mencontohkan ini, bahwasanya perbedaan madhab, apalagi perbedaan ormas agama gitu, ketika memang ada manfaat ya dari ulama yang memang pakar di bidangnya, namun ulama tersebut memilih wadah untuk berjuang di organisasi tertentu gitu kan, maka jangan sampai hal tersebut menghalangi kita untuk mengambil manfaat ilmu yang ada pada mereka. Jadi saya dinasihatkan oleh guru saya Ustadz Muhammad Haiban hafizahullah. Jadi organisasi massa itu wadah, tempat untuk berdiskusi dan berjuang bersama. Dia bukan standar seseorang itu beragama. Jadi kalau di ormas ini agamanya lebih benar dari ormas yang ini, enggak, tapi dia wadah, tempat gitu. Maka jangan sampai dijadikan perbedaan ormas, perbedaan latar belakang yayasan ini menjadi satu standar untuk menilai seseorang benar atau tidak. Tetapi ada manfaat yang didapat dari seorang ulama itu kan, meskipun ulama tersebut berada di organisasi yang berbeda, hal tersebut hendaknya jangan dijadikan permasalahan, jangan dijadikan sebagai penghalang kita untuk meraih manfaat dari apa yang disampaikan ustadz tersebut atau ulama tersebut. Nah demikian, ini bagian dari al-imanu billahi. Amal apa yang paling utama? Nabi menjawab iman billah. Kemudian yang kedua wal jihadu fi sabilih, dan jihad di jalan Allah. Nah di antara hikmah kenapa jihad di jalan Allah ini ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang utama, karena jihad di jalan Allah itu yang diserahkan itu bukan harta yang dipegang di tangan lagi, tapi jiwa raga itu sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari jihad fisabilillah ini di antaranya bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an, itu di surah At-Taubah ayat 111.
Ketika Allah Subhanahu wa taala berkalam, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum." Allah Subhanahu wa taala hendak membeli. Ishtara, Allah ini membeli, berniaga dengan hambanya. Tapi hambanya yang mana? Minal mu'minin, yang beriman. Jadi sederhananya bahasanya seperti ini, "Hei yang beriman, saya mau beli dari kamu." Ini kata Allah dalam Al-Quran ini kan. Allah mau membeli dari hambanya yang beriman. Apa ya Allah yang engkau hendak beli dariku ini? Kata Allah, "Anfusahum wa amwalahum." Jiwa, harta gitu. Jadi saya mau nyawa kamu gitu, kata Allah. Atau saya mau ngambil jiwa kamu. Nah, orang yang beriman ketika Allah menyuruh demikian, apa yang dikatakan orang beriman itu? Ya ambil ya Allah, apa sih gitu. Nah, jadi Allah mau membeli dari hambanya itu. Karena ini jual beli, tentunya ada harga yang hendak Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hamba yang sudah dibeli jiwanya itu, yang sudah dibeli hartanya oleh Allah. Apa harga bayarannya gitu kan? Allah kabarkan juga di ayat ini, surah At-Taubah ayat 111, "Bi anna lahumul jannah." Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dia akan dapat surga, mereka akan dapat surga. Bagaimana caranya? Yuqatiluna fi sabilillah, bertempur fi sabilillah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Kemungkinannya dalam pertempuran itu kalau dia tidak membunuh, dia yang dibunuh gitu. Tapi ini sudah janji oleh Allah. Kalau itu terjadi dan dia nanti terbunuh dalam pertempuran, Allah sudah janji, Allah berikan harga bayarannya itu surga. Kata Allah di kelanjutan ayatnya, "Wa wa'dan 'alaihi haqqan." Ini adalah janji yang mutlak akan ditunaikan oleh Allah. Haqqan, sungguh akan ditunaikan oleh Allah. Fit Taurah, dulu sudah pernah disampaikan oleh Allah dalam Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa, disampaikan kepada Bani Israel. Allah udah janji itu. Wal Injil, di Injil juga Allah ulangi lagi janji ini. Kemudian untuk terakhir kali wal Quran, di Quran Allah ulangi lagi janji ini untuk memberikan surga bagi yang berniaga, jual beli dengan Allah, ditukar jiwa ini yaitu dengan bertempur fi sabilillah. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Wa man awfa bi'ahdihi minallah. Maka Allah kalamkan di kelanjutan ayat ini, siapa yang bisa lebih menunaikan janjinya itu melebihi Allah. Wa man awfa. Awfa itu siapa yang bisa lebih menunaikan janjinya melebihi Allah Azza wa Jalla. Wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru, bergembiralah kata Allah. Bi bai'ikum alladzi bay'atum bih, dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, karena kalian berjual beli dengan yang menciptakan kalian. Fastabshiru kata Allah, bi bai'ikum alladzi bay'atum bih. Wa dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan, kesuksesan yang sangat agung kata Allah. Kesuksesan terbesar, kesuksesan paling agung adalah ketika seorang muslim itu wafat fi sabilillah. Dia mati dalam keadaan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi ketika ditanya apa yang paling afdal, ya jihad fisabilillah. Nah sekarang belum ada perang, mau ikut perang gitu kan. Jihad dalam agama ini ketika tak ada panggilan perang membela agama Allah, itu jihad fisabilillah.
pada saat belum ada panggilan jihad, di mana jihadnya? Jihad membela agama Allah. Ada banyak caranya ini karena judul kita kan bab kasrati turuqil khair, ada banyak caranya. Jadi cara berjihad itu tidak melulu dengan perang. Kalau ada panggilan perang ya perang gitu. Ketika tidak ada panggilan perang, jangan bikin perang. Nggak ada panggilan perang, malah yang diperangi sesama muslim, waliyadzubillah. Malah yang diperangi nanti pemerintah kaum muslimin, suruh angkat senjata, kudeta, menggulingkan pemerintahan. Enggak, bukan demikian gitu. Yang dinilai jihad fi sabilillah itu jihad dalam penggulingan kekuasaan politik. Kalau begitu belum fi sabilillah. Yang fi sabilillah ini membela agama Allah azza wa jalla. Agama ini terancam atau enggak gitu loh. Nah, maka jihad yang selain perang saat ini ada banyak gitu. Tafaqquh fid din ini juga jihad. Ini di jalan tafaqquh fid din, ini belajar agama, ini jihad. Allah di situ. Allah tegaskan pula di surah At-Taubah juga gitu. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, kata Allah. Tidak sepatutnya semua orang-orang beriman itu dia pergi berperang semuanya, enggak patut. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Hendaknya ada tiap-tiap kelompok itu sebagian atau segolongan umat yang dia apa? Tafaqahu. Dia bertafakuh, memperdalam ajaran agamanya. Ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din. Tujuannya apa setelah tafakuh, belajar mempelajari agamanya ini? Waliyundiru qaumahum, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Idza raja'u ilaihim, kalau nanti mereka kembali kepada kaumnya. Ini Allah sandingkan belajar menuntut agama ini dengan perang fisabilillah ini di ayat ini. Artinya ayat ini kan turun pada saat perang Tabuk. Surah At-Taubah itu turun pada saat peristiwa perang Tabuk yang terjadi di tahun ke-9 Hijriah gitu loh. Nah, ketika Allah tegaskan ini pada situasi perang ini nggak patut semuanya pergi berperang gitu. Sebagian harus ada yang menetap untuk tafaqquh fid din gitu. Untuk memperdalam ajaran agama. Jika demikian gitu kan, belajar agama itu juga adalah jihad fi sabilillah. Nilainya nanti di hadapan Allah azza wa jalla itu setara juga dengan jihad fi sabilillah. Nah, maka kemudian Abu Dzar menanyakan kembali kepada Rasulullah, ayyur riqabi afdal. Riqab, budak mana yang paling utama? Artinya kalau seseorang itu punya budak mau dibebaskan, mana yang pahalanya paling besar? Rasulullah menjawab, anfasuha inda ahliha, yang paling berharga yang dimiliki oleh keluarganya, yaitu majikannya. Wa aktsaruha samanan, dan yang paling mahal harganya. Itu kalau dibebaskan maka paling besar pahalanya di sisi Allah. Namun hari ini perbudakan sudah tidak kita dapati lagi di belahan bumi manapun, kecuali nanti di sebagian tempat mungkin masih ada perbudakan. Allah Ta'ala alam, saya nggak tahu. Artinya secara global sistem tatanan dunia ini sekarang tidak lagi memandang adanya sistem perbudakan di negara-negara maju yang ada. Bisa ya sudah ya? Oh belum. Ini merupakan satu kesyukuran. Jadi budak itu di masa di mana syariat ini turun, sistem dunia itu masih ada, sistem sosial dunia itu masih ada sistem perbudakan, di mana manusia itu dihargai dengan harga barang, bisa diperjualbelikan.
Di mana memperoleh budak itu? Budak ini diantaranya adalah pihak yang kalah perang, maka tawanan-tawanannya itu dijadikan budak. Nah, itu sistem sosial dunia dulu pada saat itu demikian. Tidak hanya di Arab, di Romawi, Persia itu perbudakan berlaku dahulu. Nah, selain dari itu, anak-anak yang waliyadzubillah yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, hasil hubungan zina, itu dibuangnya itu di pasar budak gitu. Sehingga anak ini ketika dia ditaruh di pasar budak, dia oleh pedagang budak ini dia rawat, tahu-tahu besar nggak tahu siapa orang tuanya, dia udah jadi budak sejak lahir gitu. Ini diantara celah-celah memperoleh budak. Dan kalau ingat cerita Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia terlantar masih kecil gitu. Tidak ada orang tua yang mengayominya, sudah diambil sama orang yang mau menjualnya di pasar budak. Nanti silahkan lihat ceritanya di surah Yusuf. Nah, ini kalau nanti ditanya budak dari mana sih dapatnya, di antara celah-celah untuk mendapatkan budak itu di masa itu adalah dari peperangan, kemudian dari anak-anak kecil yang dia tidak ada keluarganya, terlantar, maka diambil oleh pedagang budak untuk dijadikan budak. Waliyadzubillah. Nah, Islam datang untuk menentang perbudakan itu tidak frontal, karena masih menjadi sistem sosial yang mendunia pada saat itu. Islam datang untuk menolak sistem perbudakan itu melalui cara ini. Jadi memberikan pahala ganjaran yang besar bagi mereka yang memerdekakan budak. Nah, memerdekakan budak yang paling besar pahalanya apa? Yang paling mahal, paling disenangi oleh majikannya. Maka bebaskan ia. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, qultu fa in lam af'al, kalau saya nggak bisa melakukan itu gitu kan, artinya nggak punya duit ya. Abu Dzar Al-Ghifari ini bukan sahabat Nabi yang Allah anugerahkan keluasan harta. Maka di antara hikmah yang bisa kita lihat di hadis ini, kenapa beliau bertanya ini, kalau saya nggak bisa melakukan itu, nah di antara kemungkinannya adalah karena memang Abu Dzar ini tidak memiliki keluasan harta sehingga mampu memerdekakan budak. Kalau saya nggak bisa melakukan ini, ada perbuatan baik lagi nggak yang bisa saya lakukan? Qal tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq. Anda menolong soni'. Soni' ini orang yang ahli membuat gitu. Kalau kita terjemahkan secara substantif ke dalam bahasa kita, Anda menolong orang yang ahli. Bahasanya sekarang kalau di tingkat tingkat kepegawaian itu ada asisten ahli gitu kan. Dia mengasistensi gitu. Dia menjadi pendamping untuk menolong orang yang lebih ahli gitu. Tu'inu soni'an. Ada orang yang dia ahli membuat apa, Anda dampingi dia untuk membuat hal tersebut gitu. Au tasna'u li akhraq, atau Anda yang berbuat untuk orang yang tidak bisa apa-apa, akhraq. Au tasna'u li akhraq, seorang yang dia tidak punya kemampuan untuk berbuat apapun, Anda yang berbuat untuk mereka. Qultu ya Rasulullah, pertanyaan selanjutnya Nabi, wahai Rasulullah, ara'aita in du'uftu an ba'dil amal, kalau saya ternyata lemah dari sebagian perbuatan-perbuatan yang sudah disebutkan tadi, apa yang harus saya lakukan? Artinya ini semuanya nggak bisa sudah saya lakukan gitu. Nah, ini terakhir Nabi sampaikan, takuffu syarraka 'anin nas. Anda tahan diri Anda itu dari menjahati orang-orang. Syarr itu kejahatan, keburukan. Artinya tidak menimbulkan keburukan kepada orang lain.
tahan diri Anda dari mengganggu orang lain, tahan diri Anda dari menjahati orang lain, tahan diri Anda dari perbuatan yang merugikan orang lain. Fa innaha shadaqatun minka. Ini adalah sedekah dari Anda ala nafsika, terhadap diri Anda sendiri. Al-hadits muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Tidak bisa bantu tetangga, minimal jangan bikin gaduh membuat tetangga tidak tenang. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa, minimal jangan mengganggu orang lain. Ini di jalanan adab sikap saling menghormati dengan sesama pengguna jalan. Haknya orang yang lewat ketika lampu hijau, kita lampu merah. Jangan diserobot. Ini hak orang lain gitu kan. Iya nggak kecelakaan sih gitu kan, tapi mereka terganggu. Yang punya haknya itu terganggu. Yang punya haknya itu terganggu pada saat kita nyerobot lampu merah. Tapi ada kalanya saya melihat orang itu malah justru bangga kalau apa, nyerobot lampu merah gitu kan. Aku berhasil nyerobot lampu merah, nggak kecelakaan, nggak ditangkap polisi. Bangga gitu. Jadi mengganggu orang lain itu bangga. Nah, kembali kepada hadis ini gitu. Nggak bisa berbuat baik untuk memberikan, minimal jangan mengganggu, menjahati orang lain. Tahan diri Anda. Jadi demikian, ini contoh kecil di masyarakat. Ini nasihat juga untuk diri saya sendiri dan juga jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita mungkin kesel dengan koruptor ya. Koruptor ini alhamdulillah pemerintah sudah banyak nyita sampai 11 triliun dari pelaku-pelaku yang membuat kerugian besar bagi negara, dan alhamdulillah sudah dikembalikan kepada negara. Mudah-mudahan pemerintah dengan harta sitaan tersebut bisa mengelolanya untuk sepenuhnya kepentingan masyarakat dan rakyat secara berkeadilan. Mudah-mudahan kita doakan pemerintah kita. Nah, ketika kita jengkel dengan koruptor secara tidak sadar, kita ini mungkin dalam skala yang lebih kecil pernah melakukan korupsi juga gitu di kehidupan sehari-hari kita. Yang bukan hak kita, kita ambil. Nggak apa-apa gitu. Skalanya kecil. Jadi permasalahan korupsi ini, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya itu adalah mental untuk menghalalkan yang sejatinya Allah haramkan. Perbedaannya, masyarakat yang mungkin masih berada di bawah ekonomi menengah ini belum diberi kesempatan untuk dihadapkan pada harta yang banyak, sehingga ketika melakukan korupsi ya pada levelnya dia gitu. Ini bukan haknya tapi diambil. Nah, kalau dihadapkan pada kesempatan yang lebih besar lagi, ya boleh jadi nanti sama dengan yang dilakukan oleh koruptor kelas kakap gitu. Karena masalahnya itu bukan pada besar kecilnya jumlah harta yang dikorupsi, tapi pada mental jiwa kita ini menghalalkan apa yang Allah haramkankah, atau apa yang Allah haramkan tetap haram gitu. Nah, ini kan pada skala kecil di tengah-tengah masyarakat terkadang kita dapat nggak apa-apa sedikit aja, tapi diambil juga gitu.
nggak apa-apa sedikit aja nanti diambil juga. Nah, boleh jadi koruptor kelas kakap itu karena memang levelnya itu level kakap, yang dia ambil itu bagi dia sedikit gitu loh. Ini nggak apa-apa dibandingkan dengan ini, nggak apa-apa dibandingkan dengan ini. Jadi ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau mau memberantas korupsi, mari kita berantas korupsi itu dari mental-mental yang berpotensi tumbuh dalam diri kita. Ada bujukan-bujukan, hasutan-hasutan, nggak apa-apa tuh, ambil aja, mau dikit aja kok. Itu buang jauh-jauh ya kayak gitu. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Kalau ada yang itu bisikan dari syaitan yang Allah Subhanahu wa taala telah laknat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menjadikan kita sebagai hamba yang tidak mengambil yang bukan hak kita. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah akan kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang dengan membahas hadis yang kedua. Ya, masih juga diriwayatkan dari sahabat yang sama, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi hadis yang kedua ini berkenaan dengan keutamaan sholat duha. Nah, nanti kaitannya apa dengan banyaknya kesempatan untuk berbuat baik ini, insyaallah di pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.